Islam datang. Kemudian orang-orang Arab jahiliyah, teman-teman sekalian, pada saat itu mereka memberikan hak atas seorang anak untuk mewarisi istri ayahnya. Jadi kalau ayahnya sudah meninggal, istrinya itu bisa diwarisi, teman-teman sekalian. Dan kita juga tahu di Arab jahiliyah itu wanita-wanita Islam itu tidak mendapatkan hak waris, tidak mendapatkan hak-haknya secara sempurna. Juga terjadi di Persia, di negeri-negeri lainnya. Tapi kita juga lihat Arab-Arab jahiliyah zaman dulu, perempuan-perempuan yang lahir, bayi perempuan, mereka menganggapnya sebagai aib yang memalukan sehingga harus dikubur hidup-hidup. Ya Bu ya. Bagaimana Islam memandang, bagaimana wanita dipandang pada masa itu tidak berharga sama sekali. Kita lihat dalam surah An-Nahl ayat ke-58. Dalam surah An-Nahl ayat ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila seseorang dari mereka diberikan kabar mengenai kelahiran anak perempuan, maka merah padamlah wajah-wajah mereka dan mereka sangat marah. Mereka menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan? Ataukah mereka mengubur bayi perempuan itu hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Jadi dulu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, teman-teman sekalian, memandang anak-anak perempuan yang lahir itu sebagai sebuah hal yang menghinakan. Mereka menanggung malu luar biasa. Jadi kita sering dengar ya, dulu zaman-zaman Arab jahiliyah bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Itu yang terjadi, teman-teman semua. Tapi lihat bagaimana ketika Islam datang, apa yang terjadi kepada wanita-wanita? Ketika cahaya Islam menerangi kegelapan, apakah wanita tetap direndahkan atau wanita diangkat sedemikian rupa, teman-teman sekalian? Ketika Islam datang, Islam memerangi semua kezaliman. Semua di mata Allah Subhanahu wa taala sama, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Laki-laki memiliki hak, perempuan juga memiliki hak. Islam memuliakan wanita sedemikian rupa, dan Islam memuliakan wanita dalam setiap fase kehidupannya. Ketika kita sebagai seorang anak-anak, Rasul katakan kalau engkau punya 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, dia menjadi penghalang bagimu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita dihormati dari segi kita sebagai seorang anak. Dari segi sebagai seorang istri, Masya Allah, kita pun dihormati. Luar biasa. Kata Rasulullah apa? Laki-laki terbaik adalah mereka yang paling baik perilakunya terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Kita diminta untuk diperlakukan dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf dalam surah An-Nisa ayat 19. Perempuan sebagai seorang istri sangat dimuliakan. Rasulullah SAW tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul budaknya. Rasulullah ingatkan pada kita semua, wanita itu seperti gelas-gelas kaca. Artinya kalau dia sedikit saja dia pecah, saking terlalu lembut wanita itu. Rasulullah juga ingatkan wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau didiamin ya bengkok, tapi kalau dipaksa lurus dia patah. Artinya Rasulullah minta para istri-istri ini diperlakukan dengan sangat baik dan lembut. Kita sebagai seorang istri juga mulia luar biasa. Bahkan istri yang salihah ini jadi ratunya para bidadari-bidadari syurga, teman-teman semua. Kita sebagai seorang ibu, apalagi ya, kata Rasulullah apa? Wahai anak-anak, ketahuilah engkau disuruh berbakti kepada ibu-ibu, kemudian kepada ayah. Lihat sebagai seorang ibu juga kita dihormati. Maka jelas agama ini sangat memuliakan wanitanya, sangat memuliakan wanita. Nanti kita lihat bagaimana Islam dalam memandang wanita, bagaimana Islam memuliakan harkat, martabat, mengangkat derajat kita, teman-teman sekalian. Baik, kita lihat teman-teman semua dalam surah An-Nisa ayat 19. Ini menjadi sebuah ayat yang menginformasikan bagaimana seharusnya wanita diperlakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan cara paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata." Dan perhatikan kalimat berikutnya, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah mereka dengan baik. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Bergaullah dengan para wanita ini dengan baik. Kemudian kalau kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. Dalam Al-Quran dijelaskan, dicantumkan firman Allah,
untuk para suami memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, diminta untuk sabar, karena bisa jadi ada kebaikan lain yang banyak daripada dirinya. Kemudian Rasulullah juga ingatkan dalam hadis riwayat Muslim, aku wasiatkan kepada kalian, kata Rasulullah, untuk berbuat baik kepada wanita-wanita. Rasul itu, teman-teman sekalian, dalam perang sekalipun aja ada adabnya. Tidak melukai wanita, tidak melukai anak-anak kecil, tidak melukai para pemuka-pemuka agama atau orang-orang yang sedang beribadah, tidak merusak tempat ibadah orang lain, tidak merusak tanaman. Lihat tuh bagaimana Islam luar biasa memperlakukan wanita khususnya, bahkan dalam perang sekalipun. Kata Rasulullah, apa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada istrinya, dan aku adalah yang paling baik juga terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi lihat bagaimana Islam meminta suami khususnya dan juga yang lain-lain untuk memuliakan dan menghormati wanita. Saking kita dimuliakan luar biasa, ada satu surat khusus untuk wanita di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa. Ada nggak satu surat khusus untuk laki-laki? Nggak ada. Ada satu surat khusus untuk perempuan. Perempuan dimuliakan sehingga banyak aturan-aturan untuk menjaganya dan membuatnya tetap mulia. Peraturan-peraturan itu dibuat bukan untuk menghukum, tidak. Contoh, Ratu Inggris kalau saya tidak salah, teman-teman sekalian ya, koreksi kalau saya salah. Nggak bisa semua orang menyentuh Ratu Inggris itu. Pasti ada peraturan-peraturan untuk bisa mendekat kepada Ratu Inggris, misalnya, atau yang lain-lain. Kenapa? Karena dimuliakan, dihormati. Tapi kalau nggak ada peraturan, bebas aja, dihormati atau enggak tuh seperti itu. Jadi peraturan-peraturan untuk membuat para wanita-wanita ini tetap mulia, sebagaimana Allah menginginkan kita mulia, teman-teman sekalian. Teman-teman semua, berikutnya kita tahu wanita di dalam Islam ini adalah karunia, sahabat-sahabat sekalian. Islam memandang bahwa perempuan-perempuan ini adalah karunia yang dimana ketika laki-laki bersamanya mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman. Makanya tujuan kita menikah itu kan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dalam surah Ar-Rum ayat 21. Tujuan nikah itu kan supaya tentram, penuh cinta, penuh kasih sayang. Tujuan Siti Hawa diciptakan untuk Nabi Adam alaihissalam supaya Nabi Adam alaihissalam merasa tentram. Betul nggak? Ketika Siti Hawa itu tidak ada, Nabi Adam itu gelisah. Walaupun di surga semuanya sudah ada, mau makanan, mau ini, mau itu semua ada, tapi Nabi Adam tetap gelisah. Maka Allah berikan wanita ini untuk menentram hatinya. Maka sebetulnya wanita ini, kita ini hadir, salah satu adalah karena kita ini sebuah karunia, kita ini menjadi penentram, insya Allah, bagi pasangan-pasangan kita. Perempuan-perempuan ini dikaruniai kelemah lembutan, ya, fitrahnya dia punya kelemah lembutan. Yang dengan kelemah lembutan itu dia bisa mengerjakan banyak hal, bisa menentramkan hati suaminya, anak-anaknya, masya Allah. Luar biasanya wanita. Berikutnya teman-teman sekalian, lihat, kita ini sebagai karunia yang luar biasa, menentramkan hati. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 juga ada kalimat Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita ini juga sebagai perhiasan. Istri-istri itu adalah pakaian bagimu, ya. Pakaian itu bisa menjadi perhiasan, ya. Istri-istri ini adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Jadi kita bisa jadi perhiasan pelengkap untuk pasangan kita. Jadi kehadiran wanita-wanita yang salihah ini adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa. Teman-teman sekalian, laki-laki memiliki hak betul di dalam Islam, tapi hak-hak wanita juga terjamin di dalam Islam. Terjamin di dalam Islam. Apanya? Agamanya, hartanya, kehormatannya, akalnya, jiwanya, semuanya dijamin dan dilindungi oleh syariat Islam, sebagaimana kaum laki-laki dilindungi oleh syariat Islam. Sama teman-teman sekalian. Ini adalah bukti bagaimana Islam sangat memuliakan wanita. Contohnya apa? Teman-teman lihat di dalam surah An-Nisa ayat 124. Di situ ada kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulul jannah wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, sama
sedang ia adalah orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Jadi laki-laki punya hak, kita juga punya hak. Laki-laki yang saleh punya kesempatan masuk syurga, perempuan yang salihah tentunya punya kesempatan masuk syurga, teman-teman sekalian. Dan Masya Allah, dalam surah Al-Baqarah 233, cara Islam memuliakan wanita. Bahkan dalam proses kita menyusui bayi kita, kalau sudah 2 tahun ya, 2 tahun lebih, bahkan itu adalah dengan kita boleh untuk bermusyawarah, teman-teman sekalian. Artinya, coba kita lihat ya, kata Allah apa? Apabila keduanya ingin menyapih, kita menyusui anak kita. Kadang-kadang kita menyusui anak kita setahun, alhamdulillah dapat 2 tahun. Kadang setahun ini udah nggak keluar lagi gitu ya, kadang-kadang ya. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jadi itu saja juga atas dari persetujuan dari kita, teman-teman sekalian. Karena mungkin ada orang-orang yang memaksakan harus, padahal kita tahu kondisi kita yang mungkin nggak keluar lagi kah atau apakah, itu saja kita diminta untuk bisa untuk berargumen, bisa untuk bermusyawarah, teman-teman sekalian ya. Dan itu menunjukkan bagaimana suara-suara seorang wanita ini didengar, teman-teman sekalian. Kemudian kita lihat, sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa kita ini para wanita-wanita, kita ini adalah partner bagi laki-laki untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Sahabat-sahabat sekalian, lihat dalam surah At-Taubah ayat 71, apa kata Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bagaimana kita perempuan dan laki-laki saling tolong menolong dalam mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Ini menunjukkan juga wanita luar biasa. Karena satu sisi kita mendapatkan pertolongan dari kaum laki-laki, di satu sisi kaum perempuan juga bisa menolong kaum laki-laki untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sama, teman-teman sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh pada kebaikan, mereka mencegah kepada kemungkaran, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu, laki-laki dan perempuan, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi lihat, Masya Allah, wanita juga punya peranan, wanita juga punya tugas, teman-teman sekalian. Juga lihat surah Al-Baqarah ayat 228. Ini semua ayat-ayat atau dalil-dalil yang menunjukkan betapa Islam sangat memuliakan wanitanya, teman-teman sekalian. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah 228? Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi ingat, laki-laki punya satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Betul, Islam memuliakan wanita, tapi tetap ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan kita merasa mulia atau kebablasan ya, teman-teman sekalian. Tetap, memang kita dimuliakan sesuai fitrahnya. Tapi tetap laki-laki adalah qawwam. Dia pelindung, dia pemimpin bagi perempuannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lihat dalam surah An-Nisa ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki dia qawwam. Betul kita dimuliakan, betul kita ditinggikan derajatnya, betul Allah mengunggulkan juga perempuan, tapi tetap fitrahnya laki-laki adalah qawwam. Dia adalah pemimpinnya. Karena dia punya kewajiban, salah satunya adalah menafkahi keluarganya. Memang Allah berikan kelebihan. Jadi jangan sampai kita jadi kebablasan ya, teman-teman sekalian ya. Kita tahu Islam memuliakan kita, kemudian kebablasan. Oh, saya bisa hidup tanpa laki-laki. Oh, saya nggak butuh laki-laki dalam kehidupan saya. Laki-laki dia qawwam, dia pelindung, dia pemimpin untuk kita, teman-teman sekalian. Ya, berikutnya teman-teman semua, perempuan-perempuan ini di dalam Islam dia bagaikan mutiara-mutiara yang harus dijaga. Yang harus dijaga, teman-teman sekalian. Makanya salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita yang dimuliakan ini adalah dari pakaiannya. Dari pakaiannya. Contoh. Kemarin saya baru ada film, Bu, judulnya Merindu Cahaya Angstel. Siapa yang nonton di sini? Ada ya? Di situ ada adegan. Kenapa sih perempuan Islam harus pakai jilbab?
Pada saat itu saya kasih dua pilihan, satu permen yang terbungkus, satu permen yang terbuka bungkusnya. Saya tanya, pilih yang mana? Kemudian salah seorang memilih, saya memilih yang terbungkus. Kenapa? Lebih bersih, tertutup, lebih sehat, lebih terjaga. Kemudian saya katakan, ya itulah hijab. Itu fungsinya hijab. Untuk menjaga dia tetap bersih, untuk menjaga dia tetap terjaga dari pandangan-pandangan yang tidak bertanggung jawab atau bahkan sentuhan-sentuhan yang tidak bertanggung jawab. Maka cara Islam memuliakan wanitanya salah satunya adalah dengan cara berpakaian. Makanya dalam surah Al-Ahzab ayat 59 itu menjadi dalil bagaimana wanita-wanita beriman yang salihah ini harus menutup auratnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihina min jalabibihinna. Dzalika adana ay yu'rafna fala yu'dain." Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi, wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang beriman, alias perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka supaya mudah dikenali sehingga tidak diganggu. Jadi di zaman dulu teman-teman sekalian, mereka-mereka yang nggak menutup auratnya ini itu suka berkeliaran tengah malam. Artinya ini bisa diganggu, perempuan-perempuan yang bisa diganggu. Tapi kemudian mereka yang tertutup auratnya itu sebagai wanita-wanita yang terjaga, wanita-wanita yang mulia. Itu juga terjadi pada zaman yang sekarang, teman-teman sekalian. Quran ini sepanjang masa bukan hanya berlaku di satu kaum seperti kitab-kitab terdahulu. Contoh kitab Injil yang diberikan pada Nabi Isa untuk kaumnya saja, Nabi Musa Taurat untuk kaumnya saja. Tapi Quran, mukjizatnya Rasulullah untuk seluruhnya, hudal linnas, petunjuk bagi setiap manusia, hudal lil muttaqin, ya, petunjuk untuk semua orang yang beriman dan bertakwa, untuk orang-orang semua manusia lainnya. Maka salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap wanitanya, wanita-wanita Islam ini dijaga. Salah satunya apa? Salah satunya dengan cara berpakaiannya. Kenapa? Ada ayat yang berbunyi, "Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara," dan seterusnya. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini. Yang indah itu apa? Di dalam Al-Quran disebutkan yang pertama itu apa? Wanita, teman-teman sekalian. Bukan harta, bukan anak-anak, itu kemudian. Tapi yang pertama disebutkan yang indah. Indah itu wanita. Wanita kita ini indah. Apanya indah? Semuanya indah. Gerak-geriknya indah, suaranya indah, bentuk tubuhnya indah, semuanya indah. Makanya kita bantu, kita saling jaga satu sama lain. Kita tahu bahwa pandangan mata ini melihat wanita itu sangat indah. Makanya Rasul katakan wanita kalau keluar itu aurat, teman-teman sekalian, sangat indah. Makanya kita saling tolong menolong dengan, tadi kan amar ma'ruf nahi munkar ya teman-teman sekalian, at-taubah tadi kan. Maka caranya bagaimana? Caranya kita bantu diri kita sendiri dan kita bantu pandangan orang lain dengan menutup aurat dengan baik. Biasakan anak-anak gadis kita, teman-teman sekalian. Tapi saya yakin, insya Allah saya yakin semua yang di sini masalah jilbab itu sudah bukan jadi masalah lah. Anak-anak kita semuanya insya Allah mereka menutup aurat, insya Allah. Kita ini tinggal di negara mayoritas Islam, tidak sulit untuk berjilbab. Masjid di mana-mana, pengajian di mana-mana, bacaan-bacaan tentang agama di Twitter kah, di Instagram kah, semuanya banyak sekarang, kajian-kajian sangat banyak. Gak susah kita untuk pakai jilbab, insya Allah harusnya begitu. Jadi kalau ada orang tinggal di negara mayoritas Islam seperti kita belum pakai jilbab, maka doakan, insya Allah bertahap pelan-pelan, semoga menutup auratnya dengan baik. Itu tanda betapa Allah sangat menyayangi kita, teman-teman sekalian. Juga penjagaannya Allah kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Penjagaan Allah terhadap wanita, karena wanita begitu dia muliakan seperti mutiara. Mutiara itu kan dalam cangkang ya Bu ya, terjaga dia, mahal. Nggak semua orang bisa sentuh, bisa pegang, nggak semua orang bisa macam-macam si mutiara ini. Itu wanita Islam, mutiara yang sangat terjaga. Apa kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 33? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu. Artinya, boleh perempuan Islam ini keluar rumah untuk urusan-urusan yang penting, seperti keluar rumah untuk pengajian, boleh. Seperti keluar rumah untuk menuntut ilmu mungkin, atau untuk bekerja kalau dapat izin dari suaminya, untuk urusan-urusan syar'i yang tidak ada dosa dan fitnah di dalamnya, boleh. Tapi setelah itu cepat pulang, jangan keliaran kemana-mana.
Ada jenis wanita-wanita yang nggak betah di rumah. Padahal Allah bilang, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu tetap berada di rumahmu. Karena dia mutiara, boleh pergi, boleh. Asalkan setelah selesai urusan pentingnya itu cepat-cepat kembali ke rumah. Ada banyak hal yang diurusi di rumah itu, teman-teman sekalian, betul nggak? Anak-anak kita memerlukan kita, suami kita mungkin, atau orang di rumah, hartanya suami yang ada di rumah, rumah yang mesti kita jaga. Misal rumah baik di jannati, ya, kita berharap rumah kita surga, ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Boleh nggak pakai make up untuk menyegarkan wajah? Boleh. Tapi yang tidak boleh tabarruj, itu yang terlalu mencolok sehingga orang-orang kalau lihat itu muncul keinginan. Ya, begitu teman-teman sekalian. Tapi kalau sekedar supaya kelihatan fresh, apalagi kalau depan suami sih bebas ya Bu. Tapi maksudnya ini juga nasihat buat diri saya. Kalau di luaran untuk sekedar kelihatan fresh dengan pakai yang natural nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya terlalu banyak sampai orang nggak kenal lagi ini siapa nih, sampai melukis alis 2 jam, lama banget. Ntar kalau hujan alisnya luntur Bu. Nggak usah kita cukur-cukur alis, nggak usah kita cabut-cabut alis ya Bu ya, nggak usah. Jadi ini cara Allah menjaga wanitanya, Masya Allah. Cara Allah menjaga wanitanya. Saya mau cerita satu kisah sebelum kita akan bahas mengenai bagaimana Allah menyuruh kita sebagai wanita yang mulia ini menjadi hamba Allah, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi anak, dan menjadi anggota masyarakat lainnya. Saya mau ceritakan satu kisah yang menunjukkan betapa Islam sangat memuliakan wanita. Pernah dengar cerita Bani Koinuko terhadap satu orang muslimah? Perang terjadi karena satu muslimah ini diganggu kehormatannya. Pernah dengar Bu cerita itu Bu? Ini menunjukkan betapa Islam sangat memuliakan wanita karena satu perempuan diganggu, satu muslimah diganggu. Jadi pada suatu hari ada satu muslimah, seorang wanita beriman ini datang ke pasar Bani Koinuko untuk membeli sebuah sesuatu yang memang beliau perlukan. Ketika sampai di pasar, ada seorang Yahudi yang mengganggu seorang muslimah ini, iseng mau dibuka-buka auratnya, teman-teman sekalian. Dalam satu kisah diceritakan roknya dibuka-buka. Dalam satu kisah diceritakan nikopnya mau ditarik-tarik, mau dibuka-buka, cadarnya itu mau dibuka-buka gitu. Jadi mau diganggu lah, mau diganggu supaya auratnya terlihat. Tentu saja muslimah ini berusaha untuk menahan ya supaya auratnya tidak terbuka. Kemudian yang terjadi, ada satu pemuda muslim yang melihat seorang wanita muslimah ini diganggu kehormatannya. Maka pemuda muslim ini tuh melawan, artinya berusaha melindungi sang wanita muslimah ini. Terjadilah pertikaian antara pemuda muslim dengan seorang laki-laki Yahudi. Mereka bertengkar, bukan bertengkar sebetulnya, karena pemuda Islam ini ingin melindungi kehormatan sang perempuan muslimah ini. Maka dalam perkelahian itu orang Yahudi ini meninggal dunia dalam perkelahian ya, dalam rangka membela kehormatan sang wanita muslimah. Lalu kejadian ini berjalan dengan akhirnya banyak orang-orang Yahudi yang berkumpul dan mengeroyok si pemuda muslim itu. Akhirnya pemuda muslim ini pun meninggal dunia. Maka berita ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memberi komando pada seluruh pasukan muslim untuk mengepung Bani Koinuko. Perbuatan itu tidak bisa dibenarkan. Perempuan muslimah tidak boleh diganggu, dijaga betul-betul kehormatannya. Dan laki-laki tadi berkelahi untuk membela kehormatan muslimah. Sehingga teman-teman sekalian, pada saat itu Rasulullah dan para sahabat mengepung Bani Koinuko. Dan singkat cerita, pada saat itu akhirnya Bani Koinuko pun menyerah. Ketakutan ya teman-teman sekalian, karena pengepungan itu berjalan selama 2 pekan, 2 minggu. Sampai akhirnya orang-orang Bani Koinuko, orang-orang Yahudi ini pun merasa ketakutan dan mereka menyerah dan tunduk kepada putusan Rasulullah SAW pada saat itu untuk membatasi ya, atau menghindar dengan orang-orang Yahudi ini, orang-orang yang telah mengganggu seorang muslimah ini. Teman-teman sekalian, dari kisah Bani Koinuko kita bisa mendapatkan pembelajaran bahwa betapa Islam sangat menghormati wanitanya. Tapi pertanyaannya, banyak wanita-wanita zaman sekarang di luar sana, bukan kita insya Allah, semua di sini salihah,
dengan sengaja justru membuka-buka auratnya. Ya Bu, zaman dulu Rasul ada yang belum dibuka aurat Bu, baru ditarik-tarik sedikit aja itu Rasul melindungi luar biasa. Tapi zaman sekarang mungkin teman-teman kita yang insya Allah kita doakan dan juga kita semoga istiqamah ya supaya menutup auratnya. Tapi sebagian orang di luar sana masih ada yang dengan bangga justru membuka dan mengundang pandangan syahwat itu. Begitu teman-teman sekalian. Jadi Islam menghargai, memuliakan wanita, tapi kadang-kadang diri sendiri yang menjatuhkan kemuliaan itu. Begitu ya ibu-ibu sekalian. Berikutnya, Masya Allah, kalau begitu sekarang kita lihat dalam fase kehidupan kita atau peran-peran kita sebagai seorang wanita muslimah teman-teman sekalian, kita itu punya 5 peran dalam kehidupan. Wanita ini punya 5 peran. Pertama, dia sebagai seorang hamba Allah. Kedua, dia sebagai seorang ibu, anak. Kita semua ini adalah anak dari orang tua kita ya Bu. Ibu yang umurnya udah 70 tahun, 80 tahun tetaplah seorang anak dari orang tuanya. Jadi dalam kehidupan kita punya 5 tugas. Sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang anggota masyarakat. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita nggak bisa hidup ini memikirkan diri sendiri saja, nggak bisa. Kenapa? Karena kita ini kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian wahai umat Islam, kamu ini umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang punya tugas mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Jadi peran kita yang kelima itu sebagai saudara dari saudara kita lainnya, sebagai bagian dari anggota masyarakat. 5 ini harus kita jalankan dengan pertolongan dari Allah dengan sebaik-baiknya. Allah memuliakan kita, maka tunjukkan memang kita mulia. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian? Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang hamba Allah dalam surah Ad-Dariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Seorang wanita yang mulia, dia paham semua yang ada pada hidupnya berusaha untuk dijadikan sebagai amal salih untuk jadi ibadah kepada Allah. Beribadah itu betul, alhamdulillah. Contohnya sholat, puasa, mengaji. Apalagi bulan Sya'ban ibu. Bulan Sya'ban ini itu bulannya Rasulullah banyak puasa sunnah. Di bulan Ramadan Rasulullah full puasa, tapi bulan Sya'ban Rasulullah banyak puasa. Dan bulan Sya'ban ini bulannya pembaca Al-Quran. Jadi banyak juga baca Quran. Sebagaimana bulan Ramadan Syahrul Quran, bulan Sya'ban ini bulan bulannya pembaca Quran. Jadi banyak baca Quran, banyak amal soleh di bulan Sya'ban. Jadi pertama, peran kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melakukan segala sesuatu, hablum minallahnya baik, ini nasihat buat saya. Tapi jangan lupa, bekerja itu juga ibadah teman-teman sekalian. Kalau niat kita lurus, betul nggak Bu? Kalau kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan koridornya, ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Ibu-ibu menjadi ibu rumah tangga yang tidak ada jam kerjanya itu hebat ya ibu rumah tangga ya. Semuanya bisa. Itu ibadah. Ibu-ibu melayani suami padahal masih kesel hatinya sama suami, tapi ibu tetap masak tuh buat suami. Itu ibadah. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam surah An-Nisa 34, "Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah." Wanita yang salihah yang taat sama Allah. Jadi ibu-ibu buat baik pada suami, walaupun kadang-kadang kita kesel sama suami, itu ibu sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wanita-wanita salihah luar biasa. Saya pun masih jauh ya Bu ya. Saya ini bicara Al-Quran ya Bu. Saya pun ketika saya bicara saya sedang menasihati diri saya sendiri. Makanya wanita yang salihah itu yang dia cari itu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak terpengaruh. Mau dia lagi kesel lagi apa, tetap dia mencari perhatian Allah, tetap dia amal salih teman-teman sekalian. Karena dia tahu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kebaikan sebiji zarah Allah itu akan balas. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Kejahatan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Jadi sebagai seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang hamba Allah, dia pasti dalam setiap detik hidupnya dia akan berpikir, apakah yang saya lakukan ini ibadah kepada Allah? Kalau ibadah dia lakukan.
Apakah yang saya keluarkan kata-kata ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah? Kalau ibadah dia lakukan, kalau enggak dia tidak lakukan. Jadi hidupnya penuh manfaat, Masya Allah. Masya Allah. Banyak kita temui wanita-wanita yang salihah seperti itu, teman-teman sekalian. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat baik, dan dia mengerjakan semuanya itu adalah bagian dari ibadah. Dan dia tahu semua kebaikannya gak akan sia-sia. Mungkin kadang-kadang orang gak balas kebaikan kita, mungkin kadang-kadang orang gak lihat, gak nilai kebaikan kita. Tapi tenang saja, kebaikan sebiji zarah Allah itu balas. Dan gak akan capek kalau kita melakukan sesuatunya lillah, ya kan? Gak capek. Cerita sedikit Bu, teman-teman banyak menanyakan. Biasanya di pesantren itu saya dipanggilnya Umma Bu, Umma Oki. Umma Oki, emang safari dakwah tuh gak capek? Kadang-kadang kami pergi dari Jakarta itu jam setengah 4 pagi Bu. Kadang-kadang safari dakwah pagi, siang, sore, malam, 4 masjid sampai hotel tuh setengah 12 malam. Jadi kadang-kadang santri-santri tanya, Umma Oki gak capek? Kemudian saya katakan, kalau kita rebahan, ya terasa capeknya. Tapi dalam pelaksanaan itu, kuncinya sebenarnya dua. Pertama lillah. Kalau kita lillah, kita nggak akan capek karena kita tahu semua yang kita lakukan, insya Allah Allah maha melihat, Allah maha tahu, Allah maha membalas setiap perbuatan baik. Betul Bu? Kedua, kalau kita cinta. Ibu-ibu kalau cinta kepada anak ibu lakukan dengan pengorbanan, kan nggak capek kan Bu? Kenapa? Karena ibu cinta. Betul? Karena ibu cinta. Tapi kalau kita nggak lillah, udahlah nggak lillah, nggak cinta pula, pasti berat yang kita lakukan. Jadi kalau kita mau menjadi wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba, lakukan segala sesuatu lillah, karena Allah yang balas. Allah itu kalau balas nggak tanggung-tanggung Bu. Kita kadang harap dari siapa? Kadang-kadang kita kecewa, betul nggak? Kadang-kadang kita ngerasa nggak dihargai. Saya udah begini kok kamu begitu. Nggak usah. Ini nasihat buat saya juga, nggak usah. Tapi yakinlah setiap kebaikan itu, walaupun kau tidak dihargai atau tidak dilihat oleh sesama manusia lainnya, yakin nggak ada yang sia-sia. Allah balas, Allah janji sendiri. Kalau Allah balas, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah balas, kejahatan sebiji zarah Allah juga balas. Jadi tenang saja. Jadi pertama, kita dimuliakan oleh Allah dengan cara kita menjadi seorang hamba Allah yang lillah dalam melakukan segala sesuatu dan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan kita amalkan. Dalam salat kita katakan, Inna sholati wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya Ibu? Mohon izin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Itu ikrar yang mungkin kadang-kadang kita nggak sadar kita bilang itu. Ikrar itu butuh pembuktian. Ibu doakan saya ya Bu. Kadang-kadang saya ini bicara, kadang-kadang Allah uji itu dengan ceramah-ceramah itu. Makanya doakan saya. Saya juga manusia yang banyak dosa dan khilaf, mudah-mudahan Allah tolong saya juga. Ya. Jadi inna salatu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita teman-teman sekalian, kita berikrar, kita berjanji sama Allah. Ya Allah, ibadahku, ya Allah, salatku ini, ya Allah, hidupku, matiku ini semuanya untukmu ya Allah. Dan Allah minta pembuktian itu teman-teman sekalian. Kita ini hambanya Allah. Dan Allah punya hak atas diri kita, yaitu diibadahi. Kita mau sholat kayak nggak sholat kayak Allah nggak rugi. Yang rugi itu kita. Sholat itu adalah istirahat bagi kita. Kadang-kadang kita capek dengan dunia ini, hiruk pikuk bising dunia ini. Kita istirahat dengan sholat. Sholat itu menjadi penguat buat kita. Jadi kita ini sholat, nggak sholat yang rugi itu. Kalau nggak sholat kita, Allah nggak rugi. Allah tetap dengan maha besarnya teman-teman sekalian. Jadi pertama, peran kita sebagai seorang hamba Allah, wanita yang dimuliakan oleh Allah, dia akan membuat semua aktivitas dalam hidupnya ini adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peran kita sebagai seorang anak dalam Islam, Masya Allah, birrul walidain itu menempati posisi sangat penting. Biasanya digandengkan dengan jangan menyekutukan Allah. Lihat dalam surah Luqman 13 dan 14. Surah Luqman ayat 13 bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ya bunayya, wahai anakku sayang, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku sayang, jangan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ke sebuah kezaliman yang besar. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Jangan syirik, jangan mendoakan Allah. Kemudian kalimat berikutnya dalam surah Luqman ayat 14, birrul walidain, bakti sama orang tua. Wasalna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li walidayhi. Kita suruh buat baik kepada orang tua kita. Kita suruh berterima kasih kepada orang tua kita.
terutama pada ibu yang ketika mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Hal senada disampaikan atau difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-23, sama. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Jangan menduakan Allah, jangan beribadah kepada selain Allah. Kalimat berikutnya juga begitu, harus buat baik pada ibu bapak. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Enggak boleh anak-anak bilang ah sama orang tuanya. Artinya, ah saja enggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Bilang ah aja enggak boleh. Kata Allah, jangan bentak-bentak, jangan marah-marah sama orang tua. Ucapan perkataan-perkataan yang mulia. Bagaimana Islam menyuruh kita ini teman-teman sekalian untuk birrul walidain. Coba, terkadang kehidupan kita susah, rumah tangga kita nggak baik, usaha kita mungkin nggak lancar, mungkin ada salah kita dengan orang tua kita yang membuat kalimatnya keluar sehingga Allah menjabah kalimat itu. Bukankah setiap perkataan orang tua adalah doa teman-teman sekalian? Kata Rasul, ada orang-orang yang doanya langsung didengar oleh Allah. Pemimpin yang adil, doanya orang yang safar dalam perjalanan, doanya orang-orang yang dizolimi, dan doanya orang tua kepada anaknya. Jadi nggak boleh, termasuk para orang tua nggak boleh kita katakan anak nakal, anak bandel, nggak boleh. Karena itu akan bisa saja diwujudkan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, peran yang ketiga sebagai wanita yang mulia, kita juga posisinya adalah sebagai seorang istri. Rasulullah ingatkan wanita yang salihah itu dalam surah An-Nisa 34 tadi yang saya katakan. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Artinya Islam memuliakan kita, Islam mensucikan para wanita, memuliakan wanita. Maka wanita pun juga harus menjaga dirinya juga. Jadi istri yang salihah itu istri yang mampu menjaga dirinya. Jadi suami pergi kemana-mana, suami nggak takut karena suami tahu istrinya mampu dipercaya, amanah istrinya. Insya Allah. Berikut pula Rasulullah ingatkan, istri yang salihah itu adalah menyenangkan ketika dipandang. Makanya kita pastikan ketika suami melihat kita, pandangannya enak, ya. Artinya kita cantik versi suami. Ada suami bilang, "Ma, pengen nih istrinya rambutnya panjang, istri saya rambut panjang, panjangin nggak bu, nggak susah kok, ya." Atau ada yang suami mengatakan, "Mah, maunya kalau di rumah pakai baju yang ini, mah pakai aja bajunya. Kita ini cantik versi suami, bukan cantik yang lain-lain." Ada seorang istri mengatakan, "Aduh gerah panas, rambutnya dipendekin kayak laki-laki bu." Ini cerita saya dengar juga dari guru saya. Berpuluh-puluh tahun itu pernikahan, suaminya request rambut panjang, tapi istrinya ini nggak mau dengar, istrinya mau rambut pendek. Akhirnya ujung-ujungnya berpisah bu, hanya karena masalah rambut itu. Kan yang ngelihat kita ini suami kan ibu. Jadi kita cantiknya sesuai dengan kesukaan suami. Suami katakan, "Mau pakailah lipstik warna merah, pakailah lipstik itu di rumah tuh bu. Mau pakailah lipstik warna oranye misalnya, pakailah sesuai permintaan suami." Kadang-kadang kita ini malas bu ya. Tapi Rasulullah ingatkan, jaga pandangan suami itu dengan menyenangkan bila dipandang. Saya punya tetangga bu, umurnya 80 tahun. Tiap pagi bu, ya Allah, bangun pagi harum wangi rapi bu. Padahal di rumah, Masya Allah, hebat itu. Saya selalu salut dengan orang-orang begitu. Karena kan untuk rapi itu butuh usaha ya bu ya, butuh. Kadang-kadang kita gitu. Tapi Masya Allah, demi menjaga pandangan mata suaminya agar dilihatnya yang cantik. Adik saya juga begitu. Adik saya tuh selalu bilang, kan saya kadang-kadang bilang sama adik saya, Dokter Cindy namanya, "Abang di rumah pakai lipstik deh." "Ya pakailah." "Ih rajin banget." Kadang-kadang saya bilang begitu. Kadang saya malas juga bu ya. Di rumah tuh kadang saya malas. Saya ngomong gini kadang-kadang di rumah malas juga. Bukan berarti saya 100% mengamalkan bu, ini pengakuan nih ya. Jadi saya bilang pada adik saya, "Pakai lipstik deh di rumah." "Pakailah." "Kenapa?" "Kan ada suami," katanya. "Kan ada suami. Jadi harus wangi, harus pakai lipstik, harus pakai bedak." Begitu katanya. Salut saya, Masya Allah. Jadi kata Rasulullah, wanita yang salihah itu, istri yang salihah itu menyenangkan bila dipandang, patuh ketika diperintah. Selama suami menyuruh kita pada perkara-perkara yang baik, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, nggak boleh. Kalau suami bilang, "Mama buka jilbab," nggak boleh ibu. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Tapi urusan-urusan lainnya patuh, betul, harus patuh. Kemudian menjaga diri dan harta suaminya, istri yang amanah. Ketiga, sebagai wanita mulia kita punya peran sebagai seorang
ibu. Tadi sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Wahai ibu, kita ini adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita. Baik buruknya seorang ibu akan berpengaruh besar kepada anak-anak kita. Teman-teman sekalian, bagaimana mungkin sesuatu yang kosong bisa mengisi sesuatu yang lain? Bagaimana mungkin kita ingin anak-anak kita hebat kalau kita sendiri gak punya apa-apa? Artinya, seorang ibu punya kewajiban untuk terus belajar. Belajar itu bukan berarti harus di kampus. Tidak, belajar bisa di mana-mana. Ibu-ibu datang majelis ta'lim. Ibu saya lulusan SMA, Bu. Hanya lulusan SMA. Tapi ibu saya punya kebiasaan baca buku. Dari saya kecil, pandangan mata saya, ibu saya itu baca buku, teman-teman sekalian. Sehingga saya tanya, Bu, kenapa sih baca buku terus? Gimana ibu bisa dapat ilmu, mendidik anak-anak? Gimana ibu bisa masak makanan yang enak buat anak-anak? Gimana ibu bisa tahu perkara-perkara agama selain dengan ceramah ya, selain belajar sama guru? Kalau nggak dari buku untuk mendidik anak-anak. Di situ saya kemudian menyadari bahwa ibu, wahai para ibu, kita punya kewajiban untuk terus menuntut ilmu. Kenapa? Allah amanahkan anak-anak itu ada dalam keluarga kita. Dikala banyak orang lain di luar sana, Bu, belasan tahun, puluhan tahun mereka menanti seorang anak Allah belum kasih. Tapi Allah kasih dengan begitu mudah kepada saya dan teman-teman semuanya. Bersyukur kepada Allah atas anugerah anak itu dengan cara mendidik dia dengan sebaik-baiknya. Tapi bagaimana kita bisa mendidik dengan sebaik-baiknya kalau kita nggak punya ilmu apa-apa, teman-teman sekalian? Dan wahai ibu, bersyukur anak-anak itu lahir dari rahim ibu. Anak-anak itu sehat. Dia bisa jalan, dia bisa bicara, dia bisa menangis. Itu anak sehat. Banyak orang-orang di luar sana yang anaknya untuk ngangkat kepala berjuang. Anak saya yang keempat kelainan langka, ibu, untuk dia bisa angkat kepalanya berjuang. Tapi alhamdulillah Sulaiman dalam keadaan baik. Alhamdulillah, saya yakin itu berkat doa dari banyak orang, masya Allah. Ya, anak saya itu nggak nangis waktu bayi, ibu nggak nangis. Jadi kalau lihat bayi-bayi nangis itu saya gembira. Kenapa? Anak itu sehat. Anak saya itu nggak nangis, Bu. Nangisnya itu cuma kenapa nggak nangis? Karena lemah otot, punya lemah otot. Nangis itu butuh otot. Ketika anak itu nangis, anak itu sehat, ototnya kuat. Jadi, singkatnya adalah ibu-ibu sekalian, anak-anak itu lahir dan sehat. Masya Allah, itu anugerah yang sering kita lupakan. Dia bisa bergerak, itu dia sehat, ibu, masya Allah. Anak saya itu harus butuh berapa kali terapi sampai hari ini untuk hanya sekedar angkat kepala, untuk duduk, untuk jalan. Amin ya Rabb, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Ya Allah. Amin ya, amin. Ini rahasia sedikit, Bu. Kadang-kadang, ini curhat ya, Bu. Kadang-kadang dalam setiap melakukan dakwah itu hati saya berbisik, Bu. Kalau saya boleh curhat, ya Allah, kalau Engkau nilai ini amal salih, ya Allah, jadikanlah ini wasilah perantara untuk anak ini sembuh, ya Allah. Kadang-kadang saya begitu, Bu. Insya Allah. Jadi nggak ada yang sia-sia dalam setiap perbuatan baik, insya Allah. Nggak ada yang sia-sia. Karena Allah itu balas, Bu, insya Allah. Saya yakin itu. Nggak mungkin. Saya selalu percaya. Nggak mungkin kita mengurusi umat atau kita mengurusi tetangga kita atau siapapun dan Allah mengabaikan keluarga kita, nggak mungkin, ya kan, Bu? Yakin itu. Jadi ibu-ibu mengurusi majelis ta'lim, ibu-ibu ini kan masya Allah. Ibu-ibu majelis ta'lim, ibu-ibu buat pengajian-pengajian, ibu mengurusi orang-orang lain untuk dekat kepada Allah. Nggak mungkin Allah mengabaikan keluarga kita, nggak mungkin. Allah pasti balas, pasti, insya Allah. Begitu teman-teman sekalian, dan insya Allah. Baik, kembali lagi, kita sebagai seorang ibu-ibu sekalian bersyukurlah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara kita didik anak itu dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan dia kebanggaan Allah dan Rasulnya. Kita jadikan dia pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Terakhir, kita ini saudara bagi saudara kita yang lainnya. Kita nggak bisa hidup sendirian, nggak peduli dengan siapa-siapa, nggak bisa, teman-teman sekalian. Nggak mungkin. Kita ini mati, jenazah kita nggak bisa masuk ke liang lahat sendirian. Kita butuh orang lain. Dan kalau kita mati, orang lain nggak ingat apa-apa tentang diri kita selain kebaikan-kebaikan kita. Jejak-jejak kebaikan yang kita tebarkan di mana-mana, kebermanfaatan yang kita berikan di mana-mana, itu yang abadi, yang diingat oleh orang-orang. Dan orang-orang itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ketika ada jenazah lewat di hadapan Rasul, kata Rasul wajib. Kemudian jenazah kedua lewat, kata Rasul wajib. Kata para sahabat, kenapa ya Rasul wajib? Itu apa maknanya? Ketika satu jenazah lewat, orang-orang mengatakan, orang ini baik, masya Allah, kehidupannya penuh manfaat, masya Allah. Rasul katakan wajib baginya masuk surga Allah. Karena manusia-manusia ini saksi-saksinya Allah di muka bumi. Orang kedua jenazah lewat, kata Rasul wajib.
Kenapa? Banyak orang mengatakan orang ini jahat, dia curang, dia zalim sama orang lain, dia kata-katanya menyakiti orang lain. Banyak sekali bicara keburukan si mayit ini, jenazah ini. Kata Rasul wajib. Kenapa? Wajib baginya neraka. Bahwa orang-orang ini adalah saksi-saksi di muka bumi tentang siapa sesungguhnya orang ini. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kita berharap sebagai wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan sesuatu. Sesuatu untuk apa? Untuk kita memuliakan diri kita sendiri. Kita jaga ukhuwah Islamiyah ini. Bu, saya titip pesan untuk saya dan kita semua. Kita ini kuat kalau kita bersatu padu. Nggak perlu, jangan kita berpecah belah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin bersaudara sesama Islam. Setiap mukmin bersaudara. Teman-teman, agama lain saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Betul Bu? Jangan pecah, khususnya umat Islam nggak boleh pecah. Jangan saling membenci, saling mengolok-olok, saling mengata-ngatai, saling membelakangi. Jangan. Kita ini ibarat satu bata dengan bata-bata lain yang akhirnya menjadi satu bangunan yang kokoh. Di dalam ukhuwah Islamiyah harus ada ta'aruf, saling mengenal, ta'awun, saling tolong menolong, saling menanggung beban satu sama lain, sehingga terciptalah ukhuwah Islamiyah itu. Ukhuwah Islamiyah yang terjaga, insya Allah Islam semakin kuat dan Islam kita bisa sebarkan rahmatan lil alamin, Islam yang baik, Islam yang sejuk, Islam yang santun kepada banyak orang insya Allah. Baik ibu sekalian, terima kasih. Alhamdulillah hari ini usai ceramah saya, izinkan saya tayangkan satu video. Selama 5 tahun belakangan ini kami berjuang dalam dakwah Al-Quran. Kami berikan beasiswa full untuk anak-anak yatim piatu anak duafa seluruh Indonesia untuk mereka belajar Al-Quran. Anak-anak ini dibiayai oleh siapa? Oleh para donatur-donatur yang luar biasa. Siapa itu? Ada di antara kita insya Allah. Baik, kita lihat ini videonya. Ini video pada saat mereka diwisuda. Dan setelah itu silahkan ibu-ibu semua memberikan donasi terbaik untuk perjuangan dakwah Al-Quran. Itu nggak nyala? Mic-nya kalau nggak akan mundur. Ini agak mundur, maksudnya nggak apa-apa kalau Saya udah izin waktu.